Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Maila bersama Faisal dan Putri dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas banyak hal tentang bank. Mulai dari bank itu apa sih? Bagaimana sejarah tentang bank? Sampai contoh kasus kesalahan dari dunia perbankan. Ikutin kita terus ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bank, kita perlu tahu dulu dong pengertian dari bank itu sendiri. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata bangko, yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam pelayanan finansial. Kalau secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, apa sih pengertian bank menurut para ahli? Yang pertama, menurut Hasibuan, bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial. Jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Yang kedua, menurut A. Abdurrahman, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Kasmir, Kasmir mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya, ada dasar hukum yang melindungi dan membahas tentang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bank. Fungsi bank terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi bank sebagai agent of trust. Fungsi bank sebagai agent of trust ialah suatu lembaga yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dalam hal tersebut, masyarakat akan mau menyimpan dana-dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Yang kedua yaitu fungsi bank sebagai agent of development. Fungsi bank ialah sebagai agent of development ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana berguna untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpun juga penyalur dana. Dalam hal tersebut, bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang dan serta jasa. Yang ketiga, yaitu fungsi bank sebagai agent of service. Fungsi bank sebagai agent of service ialah merupakan lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut merasa aman dan juga merasa nyaman dan menyimpan dananya itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu adanya bank dalam ekonomi masyarakat dan dalam dunia bisnis. Jadi, mengapa perlu adanya bank dalam ekonomi masyarakat adalah fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, mengapa perlu adanya bank dalam dunia bisnis adalah bank akan membantu dalam menyediakan bantuan modal kerja yang menjadi sumber kehidupan perusahaan. Selain itu, bank juga akan memberikan bantuan keuangan secara rutin seperti selama ekspansi atau memainkan peran perantara untuk menghubungkan para wirausahawan. Saya akan menjelaskan sejarah bank di dunia dan sejarah bank di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah bank di dunia. Bank di dunia didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia dan mempromosikan stabilitas keuangan global. Bank Dunia memiliki modal sebesar 33 US dollar miliar dan saham mayoritas dimiliki oleh negara-negara anggota. Bank Dunia merupakan lembaga menyediakan pinjaman bagi negara-negara yang berkembang dan memiliki program pembiayaan untuk membantu negara-negara tersebut membantu infrastruktur. Selain itu, Bank Dunia juga berfungsi sebagai badan penasihat ekonomi dan keuangan global.
Yang kedua itu saya akan menjelaskan sejarah bank di Indonesia, yaitu sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 10 Oktober 1827 di wilayah Hindia Belanda, yaitu tepatnya di Nusantara, sudah didirikan bank oleh pemerintah Hindia Belanda. Bank tersebut diberi nama De Javers Bank, kedudukan di Batavia, sekarang yang ada di Jakarta. Bank tersebut bukanlah milik pemerintah, namun semua pimpinannya diangkat oleh pemerintah. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. Pada tahun 1951, The Javers Bank dinasionalisasikan dan namanya menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dengan adanya bank. Dampak positif adanya bank ada 4. Yang pertama, mampu meningkatkan daya saing lembaga keuangan melalui peningkatan skala ekonomi. Kedua, transaksi dipermudah dengan menggunakan ATM. Ketiga, meningkatnya pelayanan nasabah dengan cross-selling dan saluran distribusi. Keempat, peningkatan kekokohan bisnis dengan melalui fee-based income. Selanjutnya, dampak negatif adanya bank ada 4. Pertama, meningkatnya resiko lembaga keuangan yang dapat menimbulkan adverse selection dan moral hazard. Kedua, risk-taking behavior yang berlebihan. Ketiga, kejatuhan lembaga keuangan yang bersifat sistemik. Keempat, penjarahan serta teror terhadap pemilik tabungan. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lalu jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah, contohnya adalah Bank Mandiri. Yang kedua adalah bank milik swasta, bank swasta nasional, contohnya adalah Bank Sentral Asia. Yang ketiga adalah bank milik koperasi, contohnya Bank Bukopin. Yang keempat adalah bank milik asing, contohnya adalah Citibank. Yang kelima adalah bank milik campuran, yaitu Satwa Indonesia Bank. Lalu jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasional. Yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Lalu jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. Bank sentral, bank umum, konvensional atau syariah, dan bank perkreditan rakyat BPR atau bank pembiayaan rakyat syariah BPRS. Dari pemaparan materi yang tadi, kita biasanya belum tahu dari mana sih bank itu mendapatkan keuntungan. Sebuah bank tidak bisa memperoleh keuntungan tanpa adanya nasabah yang mempercayakan uang mereka pada pihak bank. Entah itu dalam bentuk tabungan, deposito, atau pinjaman, bank memerlukan modal awal agar mereka bisa mendapatkan profit mereka sendiri. Nah, terus bank itu bisa mendapatkan keuntungan dari mana? Yang pertama, dari fee, yaitu biaya perbankan. Yang kedua, biaya akun atau biasa kita sebut sebagai saldo mengendap. Jadi, biasanya di awal pembukaan rekening, petugas bank akan menginformasikan adanya saldo minimal yang harus ada di dalam rekening, dan kita nggak bisa tarik atau kita gunakan. Saldo minimal itu menjadi pendapatan bagi pihak bank. Yang ketiga, biaya kartu ATM. Yang keempat, biaya denda. Yang kelima, biaya komisi. Yang keenam, biaya pengajuan. Yang ketujuh, biaya transfer. Yang kedelapan, biaya penggantian kartu dan buku rekening. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kesalahan sistem bank. Di sini saya mengambil contoh tentang nasabah Bank Mandiri yang mengeluhkan saldo rekening berubah drastis. Jadi, sejumlah nasabah Bank Mandiri mengeluhkan perubahan drastis pada saldo di rekeningnya. Perubahan tersebut berupa kenaikan jumlah saldo maupun berkurangnya saldo milik nasabah di rekening Bank Mandiri. Bank Mandiri mengungkapkan penyebab terjadinya perubahan sistem yang menyebabkan adanya perubahan pada data 10% nasabahnya karena perubahan yang terjadi saat perpindahan proses dari core system ke backup system yang rutin dilaksanakan di akhir hari. Selanjutnya, Bank Mandiri sedang melakukan perbaikan pasca gangguan sistem yang menyebabkan perubahan nilai saldo 10% nasabah. Sepanjang proses ini, nasabah diharapkan agar jangan dulu menggunakan fasilitas m-banking untuk bertransaksi dalam waktu 2 jam ke depan. Selanjutnya, ada tips dalam memilih rekening supaya kalian gak salah pilih. Yang pertama, menentukan tujuan untuk membuka rekening tabungan.
Tujuan itu bisa disesuaikan dengan berbagai jenis produk tabungan yang tersedia di bank, seperti tabungan umum, giro, dan deposito. Nah, gimana cara kita milihnya? Jadi, yang pertama, untuk kalian yang ingin mudah mendapatkan akses pembayaran dan bisa transfer sana-sini, lebih baik memilih tabungan umum. Yang kedua, untuk memudahkan transaksi usaha dalam waktu cepat dan jumlah dana yang besar, lebih baik memilih tabungan giro. Yang ketiga, untuk kalian yang ingin memperoleh keuntungan berupa bunga 4% dalam setahun, kalian bisa memilih tabungan deposito. Selanjutnya, yaitu tips yang kedua, mempertimbangkan lokasi cabang bank. Lokasi cabang bank yang lebih dekat dengan kita akan lebih mempermudah. Yang ketiga, memiliki aplikasi online bank. Aplikasi online bank terbaik biasanya jarang mengalami gangguan. Apabila ada maintenance, kita akan diberikan pengumuman jauh sebelum hari H agar bisa bersiap-siap. Tips yang keempat, mempertimbangkan saldo awal untuk membuka rekening. Tips yang kelima, memilih bank yang mudah dihubungi ketika ada masalah. Tips yang keenam, memilih bank dengan biaya administrasi rendah.